Tidak terlepas dari adanya transaksi keuangan, dari transaksi itu akan muncul bukti-bukti transaksi. Transaksi adalah persetujuan jual-beli dalam perdagangan antara dua pihak. Bukti transaksi tersebut antara lain: yang pertama kuantitas, yang kedua cek, yang ketiga faktur, yang keempat nota kontan, yang kelima nota kredit, yang keenam nota debit, yang ketujuh bukti kas masuk, yang kedelapan bukti kas keluar, yang terakhir formulir pengajuan dana kas kecil. Yang pertama, syarat sah bukti transaksi. Yang kedua, analisis bukti transaksi. Yang ketiga, memverifikasi dokumen transaksi. Yang pertama, cara memverifikasi dokumen transaksi. Analisis bukti transaksi pada dasarnya meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi atau penentuan keabsahan fisik bukti transaksi. Yang kedua, identifikasi transaksi. Siapa yang melakukan transaksi dan meneliti apakah transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menentukan kebenaran perhitungan nilai uang. Yang keempat, menentukan akun-akun buku besar dan jumlah rupiah yang harus didebit dan dikredit sebagai akibat terjadinya transaksi. Yang kedua, kebenaran bukti transaksi. Analisis kebenaran bukti transaksi dimaksudkan untuk memeriksa kembali kebenaran perhitungan, perkalian, penjumlahan dari data yang berupa angka-angka yang ada dalam bukti transaksi tersebut. Yang ketiga, keabsahan bukti transaksi. Analisis keabsahan dokumen transaksi dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelengkapan data yang tercatat dalam bukti transaksi dan apakah telah memenuhi peraturan yang berlaku. Misalnya, peraturan bea materai dalam hal perjanjian dalam pembayaran sejumlah uang. Yang keempat, penentuan akun-akun terkait. Seperti yang telah diketahui bahwa akun terdiri dari 5 kelompok, yaitu akun harta, akun uang, akun modal, akun pendapatan, dan akun beban. Analisis bukti transaksi merupakan proses penentuan akun dan pengaruhnya terhadap akun yang lain. Yang pertama, bukti transaksi internal. Transaksi internal adalah suatu transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan, seperti pemakaian perlengkapan, penyusutan, dan sebagainya. Bukti transaksi internal merupakan bukti transaksi yang khusus dibuat oleh internal dan digunakan untuk internal perusahaan. Berikut contoh bukti transaksi internal. Yang pertama, bukti kas masuk. Yang kedua, bukti kas keluar. Yang ketiga, formulir pengajuan. Dan yang keempat, memo. Kemudian yang kedua, bukti transaksi eksternal. Transaksi eksternal adalah transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan dengan pihak luar perusahaan, seperti pembelian barang, pembayaran utang, dan juga penerimaan piutang, dan sebagainya. Bukti transaksi eksternal merupakan bukti pengeluaran, bisa diperoleh dari kwitansi yang dibuat serta ditandatangani oleh penerima uang. Berikut contoh bukti transaksi eksternal. Yang pertama, kwitansi. Yang kedua, cek. Yang ketiga, faktur. Dan yang keempat, nota atau nota kontan dan nota debit dan nota kredit. Berikut adalah langkah-langkah mendokumentasikan bukti-bukti transaksi berdasarkan sistem tanggal atau kronologis. Yang pertama, cek semua bukti transaksi. Yang kedua, kelompokkan bukti-bukti transaksi ke dalam kelompok bukti transaksi penerimaan dan kelompok bukti transaksi pengeluaran. Yang ketiga, catatlah setiap bukti-bukti transaksi penerimaan dana kas kecil ke dalam bukti kas masuk. Selanjutnya, satukan bukti kas masuk dengan bukti transaksi penerimaan menggunakan stapler. Posisi bukti kas masuk di depan dan bukti transaksi penerimaan di belakangnya. Yang keempat, catatlah setiap bukti-bukti transaksi pengeluaran kas kecil ke dalam bukti kas keluar. Selanjutnya, satukan bukti kas keluar dengan bukti transaksi pengeluaran. Posisi bukti kas yang berukuran kecil seperti tiket tol dapat ditempel dahulu di kertas HPS yang dibagi dua.
Kemudian disatukan dengan bukti kas keluar menggunakan stapler. Yang kelima, siapkan ordner untuk mendokumentasikan bukti-bukti transaksi berikut dengan 2 GUID, yaitu GUID debit dan GUID kredit. Yang keenam, tulis pada ordner nama bulan dan tahun sebagai judul. Yang ketujuh, beri lubang pada sisi kiri bukti kas masuk dan bukti kas keluar beserta bukti transaksinya dengan menggunakan perforator. Yang kedelapan, masukkan dan susunlah bukti-bukti transaksi ke dalam order secara urutan, tanggal, kronologis, dengan posisi transaksi yang lama di bawah dan transaksi terbaru di atas, atau tanggal 1 di bawah dan transaksi tanggal 30 atau 31 di atas pada setiap bulannya. Pengelompokan transaksi dilakukan dengan meletakkan bukti transaksi pengeluaran pada GUID kredit dan bukti transaksi penerimaan pada GUID debit.